Hello guys, curious people. Ini adalah channel YouTube pertama di Indonesia yang membahas penampakan jejak peradaban di Mars. Jadi tidak hanya menampilkan gambar-gambar dari Mars, tetapi membahas penampakan jejak peradaban di Mars. Kalian, para curious people adalah orang-orang yang istimewa, yang berkesempatan nonton channel ini. Terima kasih sebelumnya. Nanti selanjutnya di channel ini kita akan lihat penampakan jejak peradaban seperti adanya bangunan, patung, kemudian humanoid atau yang mirip orang gitu, binatang, dan lain-lain dalam video-video selanjutnya. Gambar yang diambil untuk video YouTube ini diambil oleh NASA rover Curiosity. Jadi NASA sudah mengirimkan wahana rover di Mars yang bernama Curiosity. Nah, kita lihat apa spesifikasi keistimewaan dari rover ini. Dia mendarat tanggal 6 Agustus 2012 di Gale Crater. Jadi sekitar sudah 9 tahun yang lalu lah. Hampir 9 tahun. Hebat. Ukurannya panjang 2,9 meter, lebar 2,7 meter, tinggi 2,2 meter, dan beratnya 899 kg. Jadi kira-kira ini bisa dibayangkan seukuran mobil ini, mobil MPV dan berat. Bisa dibayangkan dengan dimensi seperti ini, ukuran seperti ini, berat seperti ini, dikirimkan ke Mars yang jaraknya kira-kira sekitar 55 juta kilometer. Ini luar biasa sekali teknologi yang digunakan untuk mengirimkan Curiosity ini. Sumber tenaga yang digunakan oleh Curiosity untuk beraktivitas di Mars itu menggunakan sistem nuklir dengan isotop plutonium 238 yang kira-kira ekspektasi ditargetkan bisa mengoperasikan kendaraan ini selama 14 tahun. Jadi kira-kira nanti bisa sampai 2026 atau 5 tahun lagi. Dan itu mungkin juga masih bisa diperpanjang. Berat dari plutoniumnya itu sendiri, isotop nuklirnya hanya sekitar 4,8 kg. 4,8 kg bisa menggerakkan aktivitas rover selama 14 tahun. Luar biasa. Rover ini membawa kamera sebanyak 17 buah untuk kepentingan penelitian, pendataan, dokumentasi, dan segalanya. Kamera pemandangan utama yang digunakan, dan juga ini akan jadi suatu acuan untuk channel ini, itu ada kamera Mastcam atau mass camera. Itu adalah kamera yang posisinya di depan rover tuh, dan dia diikat di tiang gitu. Dia dipasang di tiang. Resolusinya sekitar 1600 kali 1200 pixel. Itu yang akan paling banyak gambar-gambar yang akan digunakan. Karena dia biasanya digunakan untuk memotret pemandangan. Kemudian ada kamera MAHLI, Mars Hand Lens Imager. Itu resolusinya 1600 kali 1200 pixel. Kamera ini dipasang di lengan robot. Kita bisa lihat tuh di depan ya. Lengan robot, dan dia memang lebih fleksibel dan kebanyakan untuk menginspeksi gambar-gambar yang ada di bawah rover. Untuk menginspeksi rodanya, untuk menginspeksi kondisi tanah yang ada di bawah rover. Nanti ada contoh-contohnya di video-video selanjutnya. Kemudian ada kamera MARDI, Mars Design Imager. Resolusinya juga sama. Kamera ini digunakan terutama ketika pada saat rover ini landing sebenarnya. Jadi ketika dia desain turun ke dataran Mars, itu dia mendokumentasikan gambar selama pendaratan.
Tapi ketika sudah mendarat pun masih ada gambar-gambar yang diambil ke arah bawah, ke arah tanah daripada Mars. Gitu. Selanjutnya, foto hasil potret dari Curiosity dipublikasikan secara umum dan bebas di website resmi NASA. Jadi kalian para curious people bisa kapanpun mengakses dan mengunduh gambar yang ada disampaikan di video ini. Linknya ini ada bisa dilihat dan bisa nanti diketik ke dalam site-nya, nanti akan kelihatan gambarnya akan sama seperti ini. Dan gambar ini diambil ketika pada saat Sol 108. Yaitu adalah solar time, solar day, hari ke-108 Mars, rover ini mendarat di Mars dan beraktivitas. Jadi ini hari ke-108 rover di Mars. Silakan diunduh, nanti bisa dicoba dipraktekkan langsung dan akan mendapatkan hasil yang sama. Di manakah letak penampakan tersebut? Tuh, bisa dilihat kotaknya. Nanti coba dieksplorasi dengan teknik zooming. Pastikan bahwa gadget yang digunakan memiliki resolusi yang bagus dan besar gitu. Sekarang kita coba fokus di area kotak putih ini. Oke. Kemudian sudah jelas lokasinya, kita zoom. Zoom yang pembesaran 2 kali. Zoom yang perbesaran 4 kali, semakin terlihat penampakannya. Dan ini bisa di zoom sampai 16 kali. Now we can see that there are gate and front yard. It shows an opening of a hut with a being sit in front of it. Kita bisa lihat sekarang. Kira-kira sudah terbayang nih. Ada tendanya, ada pintunya, ada orang yang duduk di depannya. Untuk memperjelas, kita kasih penanda panah. Soalnya ada banyak hal yang menarik di sekitar ini, tetapi kalau saya pikir dan saya rasa ini yang paling menarik buat saya. Karena paling kelihatan gitu, ini menunjukkan suatu ada peradaban. Ada orang sedang duduk, itu proporsional ya, antara kepala dan badan tuh terlihat di sini. Kepalanya bentuknya bulat, kemudian ada kelihatan punggungnya, dan dia menghadap ke arah tenda. Kemudian ada kemah, bentuknya terlihat itu. Kemahnya kemudian itu ada semacam bukaan pintu, ya. Apakah ini kemah ataukah ini suatu pintu menuju suatu ruangan di bawah tanah? Tapi kurang lebih ini mirip-mirip kemah. Dan yang jelas ini bukan bentukan bangunan yang alami. Ini jelas ini ada tangan teknologi ataupun tangan peradaban yang membuat kemah ini, gitu. Bentukannya juga kelihatan ini bukan sekedar batu nih, tetapi ada bangunan dan ada pintu dan kelihatan simetrinya gitu. Kelihatan juga ruangan yang ada di balik itu. Dan cara kebetulan dan ini beruntung kita bisa lihat memang ada arkeologinya ataupun artefaknya ataupun ada bentuk hasil dari teknologinya, benda, barang gitu. Dan ada orangnya di depannya. Dan ini saling melengkapi dan ini sangat menarik sekali. Jadi kita open mind, kita open hipotesa, we are not alone. Dan memang alam semesta ini luas sekali. Dan Tuhan bisa memunculkan peradaban pun dimanapun. Peradaban dimanapun. Dalam level-level yang berbeda, dan kita jangan membatasi bahwa Tuhan hanya bisa menciptakan model manusia yang ada di bumi. Dia bisa menciptakan model manusia dengan metabolisme yang berbeda di keadaan kondisi planet yang berbeda dimanapun. Maha luas.
Luas sekali. So, ini adalah channel YouTube pertama di Indonesia yang membahas penampakan jejak peradaban di Mars secara pixel foto dari NASA yang bisa diunduh secara umum dan bebas. Jadi kalian bisa mengeceknya langsung. Ini jika memang informasi yang menarik untuk kelangsungan channel ini,